Halo Sobat Latsar, kembali lagi bersama saya Norita Afriani Gumalang dalam tugas Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Kali ini saya akan membahas mengenai lembar tugas pelayanan publik. Selanjutnya, yaitu isu-isu terkait pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia masih terbilang rendah. Berikut ini beberapa isu yang masih sering dijumpai. Pertama, birokrasi yang dianggap berbelat-belit. Kedua, petugas pelayanan yang tidak ramah. Tiga, beberapa kali masih dijumpai terjadinya diskriminasi terhadap penerima layanan. Empat, mahalnya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Lima, petugas pelayanan tidak disiplin, misalnya datang terlambat. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelayanan publik yang terdapat di instansi tempat saya bekerja, yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Antara lain adalah yang pertama, pengaduan terhadap dampak aktivitas pekerjaan, pembangunan jalan, jembatan, maupun bangunan lainnya. Kedua, pengaduan kerusakan jalan. Ketiga, pengurusan ganti rugi lahan masyarakat yang diakibatkan oleh pekerjaan pembangunan. 4. Perizinan penggunaan badan jalan. 5. Sosialisasi ke masyarakat sebelum mengadakan pembangunan. Berikut adalah contoh pelayanan publik. Yang pertama yaitu contoh pelayanan yang baik. Pada saat kedatangan pengguna jasa ke kantor kita, maka kita harus berdiri dan mengucapkan salam dengan adat sopan santun dan tegur sapa yang manis. Kemudian, kita bertanya kepada pengguna jasa perihal keperluannya. Setelah mendapatkan informasi mengenai keperluan dari pengguna jasa, selanjutnya kita segera mengerjakan atau menindaklanjuti hal tersebut dengan tidak menunda-nunda. Selain contoh yang baik, juga terdapat contoh yang tidak baik pada pelayanan publik. Berikut adalah contohnya, yaitu pada saat kedatangan pengguna jasa ke kantor, kita tetap duduk di meja kerja dalam sikap acuh tidak acuh dan dengan wajah yang tanpa senyuman. Kemudian berbicara tanpa menatap pelanggan sembari tetap sibuk dengan pekerjaan sendiri. Meskipun tetap menindaklanjuti dan memenuhi keperluan pengguna jasa, pada akhirnya tetap saja sikap tersebut membuat pengguna jasa merasa tidak dihargai, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelayanan. Selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana prinsip efisien diterapkan dalam pelayanan publik, yaitu pendaftaran calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang menggunakan sistem online. Pendaftar dari luar kota tidak perlu jauh-jauh datang ke perguruan tinggi untuk mendaftar. Pendaftar cukup mengakses website perguruan tinggi yang dituju dan mengikuti petunjuk yang ada. Dalam hal pengumpulan berkas, cukup dilakukan scan berkas dan diupload pada website. Konsultasi calon mahasiswa dapat dilakukan pula pada layanan help contact yang biasanya sudah disediakan. Selain efisiensi biaya perjalanan, hal ini juga berdampak pada efisiensi waktu. Kemudian, tipe dan gaya pelanggan terdapat bermacam-macam, yaitu yang pertama ada yang pendiam, ada pula yang cerewet, kemudian ada tipe pelanggan yang pemarah, ada tipe pelanggan yang sombong, bahkan yang suka membanding-bandingkan pelayanan A dengan pelayanan yang B. Bagaimana sih etiket dalam pelayanan publik? Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu dalam hal menyampaikan salam. Kita harus menyampaikan salam dengan sopan santun dan tegur sapa yang manis serta tulus dari dalam hati. Yang kedua, cara berjabat tangan. Harus dengan gaya berjabat tangan yang full kontak, yaitu berjabat tangan erat, mantap, dan tidak terlalu kencang, serta menatap mata lawan bicara. Selanjutnya, etiket dalam bertemu dan menerima tamu. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu segera bangun dari tempat duduk, tersenyum, sapa pengguna jasa dengan ucapan selamat, kemudian tanyakan apa yang bisa dibantu. Jika tamu atau pengguna jasa ingin menemui pimpinan, minta ia untuk mengisi form atau buku tamu. Jika ia terpaksa menunggu, segera katakan maaf. Jika ia bisa masuk, segera antarkan ia ke ruang pimpinan. Selanjutnya, ada etiket bertelepon. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu ASN harus menyiapkan bahan pembicaraan sebelum menelpon.
Kemudian, mengucapkan salam sebagai pembuka kata. Selanjutnya, menggunakan nada suara yang ramah dan wajar. Menyebutkan identitas diri atau instansi pemerintah kita, melakukan pembicaraan yang ringkas dan tertuju pada soal yang penting-penting saja, kemudian menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang baik dan volume suara yang cukup. Dan terakhir, mengakhiri setiap pembicaraan dengan ucapan terima kasih ataupun selamat pagi, siang, atau sore. Selanjutnya, yaitu etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Kita harus mendengarkan dengan baik, kemudian biarkan mereka berbicara, kemudian meminta maaf dengan tulus, tanyakan pada mereka bagaimana kita bisa memperbaikinya, kemudian meyakinkan mereka bahwa kita akan memperbaiki masalah. Dan yang terakhir, tidak lupa pula kita berterima kasih pada mereka. Menurut saya, lembar tugas ini sangat kreatif dan mudah dipahami, sehingga saya dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, poin-poin yang ditanyakan pada lembar tugas ini membuat saya semakin memahami konsep dan prinsip pelayanan publik ketika menjadi aparatur sipil negara. Demikianlah pemaparan yang telah saya sampaikan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tutor saya, yaitu Ibu Sipta Melina SPSI MM, yang telah mengajar Agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.